Saudara-saudari, Anda tahu ini apa? Ini adalah tisu. Ya, tisu merupakan benda yang sangat mudah kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Tisu itu sangat praktis. Biasanya kita gunakan untuk mengelap muka, untuk membersihkan tangan kita dari kotoran, dan segala hal yang lainnya. Tisu adalah benda yang terbuat dari ekstrasi kertas atau bubur kayu. Nah, ngomong-ngomong soal ekstrasi kertas, pasti ada dampak lingkungan yang diakibatkan oleh tisu sendiri. Tapi kepraktisan tisu sendiri sudah menjadi gaya hidup, terutama bagi orang-orang, bagi masyarakat yang hidup di kota, di mana kalau kita melihat sekeliling kita banyak yang menggunakan tisu, dan realitanya apa? Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh tisu apa? Nah, kalau tidak dikelola dengan benar, maka tisu ini hanya menjadi limbah atau sampah. Dan berdasarkan dari WWF memperkirakan bahwa setiap hari ada sekitar 270.000 pohon yang dikelola, yang dibuat dan diproduksi menjadi tisu. Dan jika tidak diolah dengan benar, tisu ini hanya akan menjadi sampah. Selain itu, data yang lain mengatakan bahwa masyarakat Indonesia, terutama di perkotaan, itu memiliki kebiasaan untuk menggunakan tisu sebanyak 3 lembar sehari. Dari data tersebut kita bisa menyimpulkan, bisa mengkritisi bahwa sangat banyak kebutuhan untuk menggunakan tisu, sangat banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Pada akhirnya apa? Hanya akan menjadi limbah. Tisu di jalan berserakan, tisu di mana-mana, dan yang menjadi bahaya adalah ketika tisu ini sudah menjadi suatu yang mencemari lingkungan, suatu limbah yang dapat mengakibatkan bencana lain. Apa yang paling berbahaya adalah menurut National Geographic adalah sampah tisu juga ternyata sulit untuk terurai, terutama tisu basah. Tisu basah itu mengandung bahan-bahan yang tidak mudah untuk diurai. Maka dari itu, kita diajak untuk lebih berhati-hati atau lebih mengurangi penggunaan tisu basah. Terutama jangan sampai kita membuangnya di toilet ataupun di saluran air. Kalau kita melakukan hal itu, akibatnya apa? Saluran air akan tersumbat dan mengakibatkan banjir. Nah, adapun dampak dari penggunaan tisu, dampak negatif dari penggunaan tisu yang berlebihan. Pertama, hutan sebagai paru-paru dunia bisa habis karena permintaan tisu meningkat setiap tahunnya dan kita menggunakan setiap harinya. Kita sama saja harus memaksa untuk menebang pohon. Yang kita tahu adalah paru-paru bumi akan semakin mengecil dan oksigen akan semakin menipis pula. Lalu yang kedua, perubahan cuaca yang drastis. Salah satu dampak penebangan pohon adalah suhu udara bisa meningkat. Berdasarkan data dari fish.org, suhu bumi naik setengah derajat. Di tahun 90-an, suhu bumi meningkat 1,5 derajat. Namun sekarang sudah meningkat menjadi 2 derajat. Nah, kita bisa merasakan sendiri ketika panas itu sangat panas kan? Dan itulah dampak dari menipisnya hutan atau semakin banyaknya pohon ditebang, maka akan semakin panas bumi. Ketiga, banjir. Salah satu fungsi pohon adalah menampung air dan menyerap air, terutama air hujan yang turun. Tapi minimnya pepohonan untuk menyerap air akan mengakibatkan tumpahnya air ke sungai dan berakhir banjir ke daerah penduduk. Selain itu, penggunaan tisu basah yang saya katakan tadi yang menyumbat aliran saluran air akan mengakibatkan banjir. Keempat, punahnya beberapa spesies hewan akibat dari penebangan hutan yang dijadikan tisu secara berlebihan
akan mengurangi atau menghilangkan habitat dari hewan-hewan tertentu. Terlebih yang paling mengenaskan adalah hewan-hewan yang dilindungi. WWF mencatat hutan di Sumatera melindungi 580 spesies burung dan lebih dari 200 spesies mamalia termasuk gajah dan harimau yang sebagai hewan endemik sana. Tetapi sejak tahun 1985 karena efek penebangan hutan telah menghilangkan lebih dari setengah populasi di atas. Nah, saudara-saudari terkasih, berdasarkan fenomena ekologi yang saya sebutkan tadi, kita sebagai umat Kristiani diajak untuk menjadi manusia yang lebih ekologis. Artinya, kita diajak untuk menyadari pentingnya hidup bersaudara dengan segenap ciptaan, sehingga dapat melihat ciptaan lainnya sebagai makhluk yang sama-sama ciptaan Allah. Dalam kitab Kejadian mengatakan bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah, saudara-saudari, ayat ini ingin mengajak kita, manusia, untuk mengatur, merawat, dan memelihara bumi beserta isinya. Selanjutnya, dalam surat pertama Rasul Yohanes juga mengatakan bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ayat ini sungguh mengajak kita untuk menyadari bahwa kasih Allah itu sungguh amat besar kepada kita ciptaannya, terlebih manusia. Allah adalah kasih, tidak hanya menunjukkan solidaritas antar sesama manusia, tapi juga solidaritas kepada sesama ciptaannya. Ada kutipan dari ensiklik Laudato Si yang mengatakan bahwa kita tidak melihat dunia ini dari luar, tetapi dari dalam. Kita diajak untuk semakin mengupas, semakin mendalami, melihat realitas yang ada dalam dunia ini, bahwa kita harus merubah cara pandang kita ke cara pandang Allah, menggunakan cara pandang Allah yang memandang seluruh ciptaan itu dengan kasih. Kasih itu selalu membersihkan, merahmati, memperkaya, dan mencerahkan. Untuk itu, perlulah kita melakukan pertobatan ekologis demi terciptanya dimensi perubahan yang berkelanjutan. Pertobatan ekologis menyiratkan berbagai sikap bersama demi menumbuhkan semangat perlindungan yang murah hati dan penuh kelembutan terhadap sesama dan semesta. Dalam konteks penggunaan tisu, pertobatan ekologis yang dapat kita lakukan adalah melakukan gaya hidup alternatif yang bersifat mengurangi penggunaan tisu. Saya memiliki beberapa cara untuk kita sebagai langkah untuk mengurangi penggunaan tisu yang berlebihan. Yang pertama, menggunakan sapu tangan. Sapu tangan yang berbahan kain bisa digunakan sebagai pengganti tisu untuk mengelap apapun, dan sapu tangan bisa dicuci untuk digunakan kembali. Yang kedua, tepuk tangan. Cara ini telah diasosiasikan atau disosialisasikan pertama kali oleh WWF, yaitu dengan melakukan 30 kali tepuk tangan setelah mencuci tangan. Hal ini berguna untuk membuat sisa air di tangan akan berjatuhan dan mengering dengan cepat. Saudara-saudari sekalian, kita telah mendengar atau melihat realitas mengenai fenomena penggunaan tisu. Dan menggunakan tisu itu sebagai gaya hidup tidaklah salah, karena praktis bisa membantu menjalani aktivitas kita dalam hidup sehari-hari. Namun, rasa-rasanya kita juga perlu tahu bahwa penggunaan tisu tidak selamanya baik untuk mendukung proses ekologi. Dengan proses produksi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan, rasa-rasanya penggunaan tisu perlu dipertimbangkan lagi. Pertobatan ekologis yang dihimbau oleh Paus Fransiskus
dalam Laudato Si bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih ekologis. Artinya, mampu merawat, memelihara, dan menjaga lingkungan hidup sebagai sesama ciptaan Allah. Dengan demikian, cara pandang kita dalam melihat ciptaannya sebagai suatu ciptaan yang sungguh baik adanya, kita perlu memakai cara pandang Allah mengenai kasih. Kasih adalah kunci yang paling dasar untuk menerangi cara pandang kita dan mengubahnya menjadi cara pandang Allah sendiri, yaitu mengasihi seluruh ciptaannya sebagai ciptaan yang sungguh baik adanya. Demikian sepenggal katekese ekologis mengenai penggunaan tisu. Semoga menjadi berkat kita untuk kita semua dan memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih ekologis. Sampai jumpa, berkah dalam.